jumpa di asesmen kelas 9 ruang 5. Di sini kelompok ini akan membahas materi IPA yaitu reproduksi sistem. Silakan menyaksikan. Mari kita saksikan materi yang disampaikan Shirley Febriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Shirley Febriani. I am from class 9 room 5. I will explain the circulatory system. Sistem peredaran darah manusia atau yang disebut sistem kardiovaskular berlangsung secara tertutup di dalam pembuluh darah. Sistem peredaran darah adalah sistem yang mengalirkan darah dari satu organ ke organ yang lain melalui sel. Sistem peredaran darahnya dibagi menjadi dua, yaitu peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah besar adalah peredaran darah yang berawal dari jantung, lalu diteruskan ke seluruh tubuh dan dibawa kembali menuju jantung. Dua, sistem peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang berawal dari jantung, lalu dipompa ke paru-paru dan dibawa kembali menuju jantung. Cukup jelas ya teman-teman. Selanjutnya, mari kita saksikan Ikan Tiara Saputri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Ikan Tiara Saputri, kelas 9 ruang 5, berasal dari Sentral 1 Sampit. Here I want to explain the concept of static electric. Apa yang dimaksud dengan listrik statis? Secara umum, listrik statis kumpulan dari muatan listrik dalam jumlah yang tetap atau keseimbangan muatan listrik di suatu benda, seperti halnya saat mengusap penggaris plastik ke rambut. Penggaris ini akan bermuatan negatif sementara rambut akan bermuatan positif. Secara makna, listrik jadi statis merupakan ketidakseimbangan muatan listrik dalam atau di permukaan. Ini salah satu proton, elektron, neutron. Demikian materi yang disampaikan Ikan, bagus dan mudah dipahami. Selanjutnya, mari kita saksikan Randy Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi friends, I am Randy Pratama. I am from grade 8 room 5. You know what dynamic electric is? Listrik dinamis adalah listrik yang bergerak atau disebut arus listrik. Pada listrik dinamis, aliran partikel bermuatan dalam bentuk arus listrik dapat menghasilkan energi listrik. Contoh listrik dinamis. Listrik dinamis hadir dalam arus yang bersirkulasi di sirkuit listrik. Apapun contohnya, dia ada pada barang-barang di sekitar kita, seperti heater, kompor listrik, telepon, dan semua jenis peralatan yang kita gunakan. Wah, bagus sekali ya teman-teman. Mari kita tampilkan lagi Hidayatul Sipa. Hi guys, my name is Hidayatul Sipa. I'm from class 9 room 5. Saya di sini akan menjelaskan sistem pencernaan makanan pada manusia. 1. Mulut. Mulut adalah tempat dimulainya sistem pencernaan manusia karena makanan dan minuman diterima di mulut. Mari kita bedah satu persatu apa yang ada di dalam mulut dan fungsinya. 2. Gigi. Umumnya kita memiliki 3 bagian gigi, yaitu mahkota gigi, korona, leher gigi, kolum, dan akar gigi radix. 3. Lidah. Lidah berfungsi mengaduk makanan di dalam rongga mulut dan membantu mendorong makanan ke kerongkongan untuk ditelan. 4. Kerongkongan. Kerongkongan atau esophagus adalah saluran yang menghubungkan mulut dan lambung. 5. Lambung. Bisa kita simak yang disampaikan Sipa cukup bagus ya teman-teman. Mari kita tampilkan David Arcikiadami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan saya David Arcikiadami dari kelas 9 ruang 5. Today I will explain about peranan materi genetik dalam penentuan sifat. Materi genetik berperan dalam penentuan sifat pada makhluk hidup yang diturunkan dari orang tua parental kepada keturunannya. Jenis-jenis sifat yang diturunkan tersebut ada yang tidak tampak dari luar dan ada yang tampak dari luar. Sifat yang tidak tampak dari luar. Sifat yang diamati secara langsung disebut genotip. Genotip individu dinyatakan dengan simbol huruf. Setiap
huruf mengekspresikan sifat tertentu. Simbol genotif menggunakan huruf besar dan huruf kecil. Huruf besar menunjukkan sifat dominan. Adapun huruf Yang disampaikan David cukup dimengerti ya teman-teman. Demikian kita tampilkan Alif Fauzan. Hi everyone, my name is Papa Talib Fauzan. Here I explain about static electricity. Listrik statis adalah listrik yang perpindahan arusnya terbatas sehingga sifatnya hanya sementara, lemah, atau diam. Listrik sendiri berasal dari bahasa Yunani elektron yang berarti batu amber. Amber ini merupakan pohon damar yang membatu. Batu ini bersifat menarik benda-benda kecil setelah digosokkan. Listrik statis merupakan jenis listrik yang tidak mengalir. Hal ini berarti muatan tersebut hanya akan benda atau materi muatannya, tidak dapat berpindah. Berbeda dengan listrik dinamis, yaitu aliran listrik yang mengalir. Listrik statis tidak dapat mengalir dari satu tempat ke tempat lain, melainkan muatan listriknya hanya akan menyala sekejap di satu tempat sehingga listrik statis tidak akan mampu menghasilkan arus listrik. Materi yang disampaikan Alif cukup jelas. Mari kita saksikan lagi Nizar Ainur Rahman. Hi everyone, nama saya Nizar Ainur Rahman. Saya dari kelas 905. Today I'm gonna explain about perdagangan internasional. Perdagangan internasional yaitu salah satu hubungan ekonomi antar negara untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kondisi tersebut terjadi karena terbatasnya produksi dalam negeri. Contoh dari perdagangan internasional adalah ekspor dan impor berbagai produk. Salah satu faktor pendorongnya yaitu keinginan memenuhi kebutuhan dalam negeri, perbedaan sumber daya alam, perbedaan kualitas sumber daya manusia, perbedaan ilmu pengetahuan, perbedaan budaya, perbedaan biaya produksi, perbedaan harga barang, kesamaan selera, keinginan memperluas jangkauan besar, dan kemajuan pada era globalisasi. Ada juga nih manfaat dan hambatannya, yaitu membantu memenuhi kebutuhan barang atau jasa, membuka kesempatan lapangan kerja, dan juga hambatan perdagangan internasional yaitu proses pengiriman barang atau jasa yang membutuhkan waktu lama, juga pemberlakuan. Wah, cukup jelas ya teman-teman. Mari kita tampilkan lagi Panji Aditya Nugroho. Wabarakatuh. Hello everyone, saya Panji Aditya Nugroho. I will explain here about bioteknologi. Bioteknologi yaitu pemanfaatan sistem kehidupan organisme untuk mengembangkan dan menciptakan produk baru untuk menghasilkan atau memodifikasi produk atau proses yang dengan tujuan memperoleh produk yang lebih baik dari segi kualitas maupun kuantitas serta singkat dalam waktu produksi. Bioteknologi konvensional kerap digunakan dalam proses-proses produksi makanan dan minuman tradisional. Contohnya seperti pembuatan tempe, tape, roti, anggur, asam dan cuka, dan lain-lainnya, yang umumnya memanfaatkan proses fermentasi oleh mikroorganisme. Materi yang disampaikan Panji cukup dimengerti. Mari kita tampilkan materi terakhir dari Arini Najwa. Hello everyone, I am Arini Najwa from class 904. From SMP Negeri 1 Sempit, we will discuss the plant reproductive system. Reproduksi tumbuhan proses, perkembangan biak atau pembentukan individu baru pada suatu tumbuhan dalam rangka menjaga kelangsungan keturunan spesiesnya. Proses reproduksi dapat ditempuh melalui cara seksual, generatif, maupun aseksual, vegetatif. Kalian tahu tidak cara perkembangbiakan vegetatif dan generatif? Perkembangbiakan vegetatif, cara berkembang biak yang terjadi tanpa melalui peleburan gamet, mantap, dan gamet betina. Perkembangbiakan generatif, perkembangbiakan yang terjadi melalui pertemuan antara gamet jantan dan gamet. Materi yang disampaikan Adinin bagus dan cukup dimengerti. Sekian paparan materi dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.